Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Maulana dengan NIM 2210803010 dari kelas 2283A, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan PPT untuk melaksanakan UAS. Di sini saya akan membahas pengertian e-commerce, aspek teknis dan non-teknis dari implementasi e-commerce, SIM yang digunakan dalam e-commerce, jenis-jenis e-commerce, manfaat e-commerce, dan kesimpulan. Yang pertama, ada pengertian e-commerce. Pengertian e-commerce adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perdagangan yang dilakukan secara elektronik melalui komputer atau internet. Dalam e-commerce, transaksi jual beli produk dan layanan dilakukan secara online tanpa adanya pertemuan fisik antara penjual dan pembelinya. Misalnya, jika kita ingin membeli suatu barang elektronik, kita dapat mengunjungi situs web atau aplikasi e-commerce yang menawarkan barang elektronik. E-commerce tidak hanya terbatas pada pembelian produk, Anda juga dapat menggunakan e-commerce untuk menyewa layanan lain seperti memesan tiket pesawat, memesan makanan, ataupun bisa memesan yang lainnya. Yang kedua, aspek teknis dan non-teknis implementasi e-commerce. Aspek teknisnya di sini adalah aspek reliabilitas teknologi elektronik sebagai inti serta piranti pendukungnya dalam hubungan sebagai media niaga. Aspek teknis meliputi komponen-komponen perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software yang membangun. Contohnya situs web yang merupakan sebuah sistem komputer yang bertindak sebagai server bagi transaksi bisnis yang dilengkapi basis data untuk warehouse. Yang kedua, jaringan komunikasi data atau internet sebagai media lalu lintas data antara klien dan server. Protokol komunikasi data berupa kemampuan aturan komunikasi data yang mengendalikan pertukaran. Yang keempat, antarmuka pemakai atau user interface pada sisi pengguna sistem komputer klien harus dilengkapi dengan perangkat lunak browser untuk mengakses data atau informasi pada situs web, misalnya Firefox, Google Chrome, dan yang lainnya. Aspek non-teknis implementasi e-commerce. Aspek non-teknis adalah aspek yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang terlahir dari pengaplikasian teknologi elektronik dalam dunia perdagangan. Beberapa aspek penting untuk diperhatikan adalah satu, aspek hukum-hukum yang mengatur proses bisnis pada e-commerce. Yang kedua adalah aspek etika elektronik, kode etik yang harus ditaati oleh perusahaan dalam kaitan dengan hubungan antar perusahaan elektronik maupun antar perusahaan dengan pelanggan. 3. Aspek ekonomi global untuk digunakan sebagai landasan yang berlaku universal di semua negara bagi para pelaku e-commerce. Yang ketiga ada yang digunakan dalam e-commerce. Sistem informasi yang digunakan e-commerce adalah DSS atau Discussion Support System, di mana ini digunakan untuk berbagai pengambilan keputusan berbasis data. Yang kedua ada TPS atau Transaction Processing System. Seperti yang kita tahu bahwa e-commerce menggunakan pembayaran melalui online. Nah, inilah yang akan memproses data-data keuangan yang masuk ke dalam perusahaan. Yang ketiga ada MIS atau Management Informasi System yang digunakan untuk mendukung tugas dalam suatu perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir adalah EIS atau Executive Informasi System yang berfungsi sebagai akses untuk para eksekutif untuk memantau informasi internal dan eksternal perusahaan. Selanjutnya ada jenis-jenis e-commerce. Jenis-jenis e-commerce ada 6, yaitu business to business, business to public administration, business to consumer, consumer to business, consumer to public administration, consumer to consumer. Yang pertama di sini adalah business to business, suatu bentuk e-commerce di mana perusahaan akan menjual jasa atau produk ke perusahaan lain, disebut dengan model business to business. Contohnya di sini adalah ini. Yang kedua ada business to public administration. E-commerce dengan model ini hampir mirip dengan yang sebelumnya, akan tetapi pelakunya adalah organisasi pemerintah dan bisnis. Contohnya adalah jasa pembuatan website untuk sistem manajemen online perkotaan. Nah, ini adalah contohnya, salah satu contohnya adalah website pajak ya. Yang ketiga ada business to consumer. Pada tipe ini perusahaan menjual jasa atau produknya ke pelanggan e-commerce.
Ini biasanya pengecer, contohnya adalah ketika orang berbelanja dari toko buah online untuk memenuhi kebutuhan di rumah. Contohnya adalah ini guys ya, ada banyak sekali. Yang keempat ada consumer to business. Tidak seperti yang sebelumnya, e-commerce dengan model ini merupakan pelaku bisnis perorangan yang menjual produk atau jasa ke sebuah perusahaan. Contohnya adalah seorang desain grafis yang menawarkan jasa pembuatan logo ke perusahaan retail dan lainnya. Dan ini adalah salah satu website yang menyediakan berbagai desain grafis. Yang kelima ada consumer to public administration, yaitu jenis e-commerce ini bekerja seperti consumer to business, hanya saja proses transaksinya dilakukan oleh perorangan dengan instansi pemerintah. Perdagangan elektronik dengan model ini memang jarang terlihat di Indonesia dan biasanya kegiatannya dilakukan dalam bentuk jasa. Contohnya adalah website BPJS Kesehatan. Yang terakhir ada consumer to consumer. E-commerce dengan model ini merupakan hasil online yang terjadi antara dua orang. Contohnya adalah ketika seseorang menjual barang bekas miliknya secara online ke pembeli. Contohnya di sini adalah Tokopedia, Bukalapak, Toko Bagus, atau bisa juga Facebook, OLX juga bisa guys. Manfaat e-commerce di sini bagi pelaku usaha yaitu yang pertama, penjualan global. Dengan adanya e-commerce memungkinkan sebuah perusahaan untuk pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat pada konsumer yang lebih banyak. Contohnya adalah perusahaan pengrajin ukiran Jepara di Indonesia dapat memasarkan produknya ke semua negara tanpa membuka toko di negara tujuan. Yang kedua ada pengurangan infrastruktur perusahaan. Dengan adanya e-commerce, perusahaan atau pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang penjualan ataupun distribusi. Akan tetapi masih ada yang melakukannya ya. Yang ketiga, pengurangan biaya perusahaan atau meningkatnya keuntungan. Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha atau perusahaan tidak perlu mengeluarkan banyak biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung serta pegawai yang banyak. Hal ini akan meningkatkan keuntungan dengan menurunkan biaya operasional perusahaan. Yang keempat, pengurangan harga produk. Dengan adanya e-commerce, harga barang dapat ditekan semurah mungkin dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat di atas, sehingga konsumen lebih tertarik membeli dan jangkauan juga semakin luas dari berbagai lapisan masyarakat. Ini adalah manfaat dan keuntungan e-commerce bagi konsumen, yaitu bisa belanja 24 jam di 7 hari tanpa pergi-pergi. Manfaat e-commerce yang satu ini sangat membantu konsumen dalam melakukan pengecekan, perencanaan, ataupun langsung pembelian atau pemesanan jasa ataupun barang pada usaha tertentu. Yang kedua, ada menghemat waktu. Tidak perlu datang ke toko dalam membeli produk langsung. Cukup membuka website atau aplikasi, barang dapat langsung dipesan dan barang pun dapat dikirim ke alamat yang dituju. Yang ketiga, barang atau jasa semakin murah. Manfaat e-commerce yang sangat dirasakan oleh konsumen adalah mendapatkan harga yang lebih murah karena perusahaan dapat memotong biaya operasional sehingga mampu memberikan harga yang lebih murah. Jika bila dibandingkan dengan membeli secara konvensional yang harus datang ke toko, pembeli harus mengalokasikan biaya transportasi, parkir untuk beberapa pembeli dalam membeli sesuatu disertai dengan membeli makanan atau minum. Dan biasanya pembeli cenderung akan membeli barang-barang lain yang tidak direncanakan sebelumnya. Yang keempat, konsumen mampu membandingkan lebih akurat. Dengan adanya ini, khususnya berbasis online, konsumen mampu membandingkan produk sekaligus. Tinggal klik Berbeda dengan toko biasa, Anda harus berjalan ke beberapa tempat sekaligus, apalagi yang berbeda toko. Dengan e-commerce, Anda tinggal buka komputer dan cek berbagai harga barang di berbagai toko online. Yang terakhir, pembeli lintas batas. Dengan adanya e-commerce, pembeli mampu membeli barang atau jasa dari luar negara tanpa harus ke luar negeri. Contohnya, pembeli dapat memesan sepatu Nike Super Original dari USA tanpa harus pergi langsung ke Amerika. Kesimpulannya adalah e-commerce adalah proses pembelian, penjualan produk, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik yang melibatkan pengguna teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, internet, atau perangkat mobile, serta keseluruhan e-commerce telah mengubah cara bisnis beroperasi dengan cara konsumen berbelanja dengan pemahaman yang baik tentang tantangan dan manfaatnya.
Bisnis dapat dioptimalkan potensi e-commerce untuk mencapai pertumbuhan dan keberhasilan yang berkelanjutan. Serta e-commerce juga merupakan sebuah sistem yang dibangun dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbisnis dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas dari produk atau servis serta mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan sehingga harga dari produk atau servis dapat ditekan sedemikian rupa tanpa mengurangi dari kualitas yang ada. Oke, sekian dari saya. Lebih atau kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Muhammad Faiz Maulana, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Signing out.